ini mendapatkan tugas dari matkul ya. Subjek apa guys? Subjeknya adalah etika dan akuntabilitas publik. Kita akan membahas masalah yang sangat seru nih. Akhir-akhir itu sering terjadi tentang kemewahan pejabat. Harta gono gini. Tentang pejabat-pejabat yang sepertinya tuh nggak down to earth banget. Yang suka flexing di medsos. Itu dipertanyakan. Aduh, ini tuh wakil rakyat. Aduh, pelayan publik kok kayak gitu sih? Dapat dari mana tuh duitnya? Iya, dapat dari mana tuh? Kita akan diskusikan itu sekarang. Mulai dari kasus mana nih Mbak Dea? Kayaknya kemarin aku dengar Mbak Dea lagi buat paper tentang kemewahan pejabat. Mulai dari kasusnya siapa? Kita boleh awali dengan kasusnya Bapak WR. Bapak WR ini ex Directorate of General Tax atau DGP di Indonesia. Itu gimana sih kasusnya Mbak Dea? Kok bisa Mbak Dea mengangkat kasus itu di dalam papernya Mbak Dea nih? Kita dengarkan sama-sama ya guys. Jadi beliau itu agak sering sepertinya. Jadi anaknya si Bapak WR ya ini benar. bentar. Bapak ini tuh sering bikin postingan soal apa itu barang-barang mewah, kayak barang-barang antik begitu. Nah, lalu Patut dicurigai gak sih? betul kalau kayak gitu tuh harus dicurigai banget. Terus mereka dicek oleh KPK karena postingannya sering banget tuh lewat. Waduh, ini flexing banget nih. Banyak banget nih itu katanya gitu kan. Jadi kan publik kan mulai merasa Bertanya-tanya banget tuh. confused begitu kan. Ini dari mana gitu kan. Jadi akhirnya ditelusuri dan akhirnya terbuktilah bahwa Bapak WR ini melakukan suap dan pencucian uang, money laundering. Itu kasusnya udah masuk persidangan atau belum ya Mbak ya? Oh sudah itu sudah kalau nggak salah Juni 2022 kayaknya itu dia tuh akhirnya dapat sanksi disuruh kembalikan itu 3 miliar berapa gitu. Lumayan ya. Dan itu ada kaitannya juga sama Bapak Angin. Bapak betul sekali. Bapak Win. Begitu. Jadi pada akhirnya Bapak Wawan ini karena tidak Bapak WR ini karena tidak bisa membayar denda ya, tidak bisa membayar denda, maka beliau ini dipenjara Selama berapa tahun nih? 8 tahun. Wah, cuma 8 tahun ya. Menurut Mbak Sania itu Apakah sesuai tidak sama? Apakah ini pertanyaannya itu gini? Apakah ada indikasi setelah di penjara itu tidak akan melakukan lagi? Cuma 8 tahun dan harta dikembalikan ya 3 miliar ya kepada KPK ya. Cuma 3 miliar. Money laundry itu muter-muter banget, nggak mungkin deh kayaknya. Dan kabarnya itu anaknya Pak WR ini tetap bisa jadi tersangka guys, karena dia juga ikut serta buat money laundering-nya ayahnya begitu. Seseorang yang bersangkutan kepadanya seperti istri, teman dekat, bahkan ya anaknya itu pasti ikut diselidiki lah. Betul, pasti ada hubungan. Oke, sebelumnya kita belum perkenalan loh dari tadi. Oh iya. Bener gak sih? Ini topiknya terlalu berat ya, jadi kita tuh interest banget tentang kasus-kasus kita akhir-akhir ini. So, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sania Hamidah dengan NIM 231 dan sebelah saya Dea Audra Anjani dengan NIM 107. Saya Putri Amandari Simawati dengan NIM 145. Dan saya Tiara Aikana Mera dengan NIM 130. Oke, kita lanjutkan dengan kasus setelah ini ya. Nah, aku mau nambahin nih. Dengar-dengar tadi tentang Bapak
WR. Ini tuh ada nyambungnya sama berita yang baru-baru ini aku baca dan aku masukin paper juga nih. Beritanya siapa tuh kak? Beritanya, aduh boleh disebut gak ya? Jangan deh. Jangan Kita ya. sebut aja Bapak APA atau kan PA gitulah ya. Iya, Bapak PA. PA. PA, Aduh, jangan AP. AP. Bapak AP. Aduh, gak boleh gitu. Oke, jadi ini tuh ada kasus yang menurut aku jumlah korupsi uangnya tuh benar-benar gak di dalam jumlah yang sedikit gitu loh. Dan itu tuh udah sebanyak 72,4 miliar. Dan itu sama dia dicuci lagi sampai benar-benar banyak. Gak mungkin kayak cuma money laundry. jadi waktu itu Bapak PA itu saat itu menjabat sebagai direktur pemeriksaan dan penagihan Ditjen Pajak gitu. Dijen pajak. Perpajakan ini Aduh sering rentan banget ya. Betul. Enggak. Jadi bisa agak keras Kak Tiara. oke. Dari awal beliau itu menjabat dari tahun 2016 sampai 2019 beliau itu sudah terlibat kasus gratifikasi atau menerima fasilitas dari berbagai pihak, dari bank-bank, terus ada PT-PT yang kayak mungkin nggak mau bayar pajak, makanya dia memberikan gratifikasi kepada Bapak AP Iya. ini. Rata-rata para pengusaha gitu. Betul sekali. Untuk meluruskan bisnisnya, melancarkan bisnisnya di daerah-daerah tertentu. Betul banget. Awalnya itu ketahuannya itu baru pada tanggal 28 Agustus 2023. Jadi Oh, sudah baru dari tahu. 2000 sampai 2019 baru ketahuan di Wow. 2023. Berapa tahun itu Kak? Wah, sudah Lumayan banget kan? Lumayan sih. Nah, pengadilan di Jakarta itu memvonis dengan hukuman penjara sebesar 7 tahun. Gitu. Sebanyak Sebanyak 7 tahun. Selama 7 7 tahun. Dendanya 1 miliar. Tapi selama 4 bulan kurungan. Jadi selama 4 subsidi kurungan itu dia harus membayar denda sebesar 1 miliar. Nah, terus dia juga diwajibkan untuk bayar uang pengganti sebesar 3,7 miliar juga gitu loh. Tapi setelah itu jaksa itu juga menuntut angin lagi, menuntut Bapak AP dengan hukuman 9 tahun penjara yang awalnya kan 7 tahun. Jadi 9 tahun. Bedanya tadi sama Bapak WR itu berapa tahun? 8 tahun ya? Iya. 8 tahun. Kalau ini ya beda 1 tahun. Itu buat kita itu pasti concerning banget ya. Dimana ini tuh menunjukkan ketidakadilan, injustice. Dimana dimana kita itu gak mendapatkan hasil yang sesuai sama harapan kita, dimana pajak-pajak kita itu istilahnya dicuri lah ya, baca-baca kita disalahgunakan. Benar sekali. Malah digunakan untuk keperluan pribadi. Iya. Itulah yang mengakibatkan kemiskinan kita itu tidak dan membuat itu ya, jadi kayak sebagai rakyat itu kadang kita kayak mikir lagi untuk bayar pajak karena pajak kita tuh sering buat dana pribadi untuk para pejabat itu. Betul. Ngomong-ngomong soal pajak nih, kita tak semua tahu kan tentang bea cukai. Oh iya. Pajak ini dia pajak yang kalau kita beli barang impor kita sering harus membayar pajak nih. Banyak lah kasus-kasusnya, kayak ada kasus itu ya, kadang orang beli barang-barang impor dari luar negeri itu tuh misalnya cuma berapa juta, tapi itu pajak untuk barangnya itu tuh bisa setengah barangnya sendiri kan. So pricey. So pricey, apalagi kalau iPhone masuk ke Indonesia. Dia harus ngurus email dulu, harus banyak lah. Jadi kan pajaknya benar-benar melambung tinggi dengan barang yang kita beli gitu ya. Benar. Masalah bea cukai ini akhir-akhir ini ada kasus tentang Pak Andi Pramono. Saya tuh nggak gini. Masalah ini mungkin saya hanya bisa mengungkapkan
dasar jurnalis saja ya, karena saya belum terlalu mendalam, kita nyenggol saja ya, kita nyenggol dikit bocor halus. Ya Pak Ape. Pak Ape ini tuh Mau disebut nggak tempatnya Kak itu bea cukainya? Pak Ape ini telah menerima gratifikasi sebesar berapa? Tebak. 50 miliar. Aduh, itu ya ampun. Yang berhubungan dengan jabatannya, yang berlawanan dengan kewajibannya sebagai pejabat ya. Karena dia itu tidak berintegritas, yakni Kita menerima gratifikasi, dan beliau dijatuhi pasal 12B Undang-Undang Dasar tahun 1999 sebesar dengan pidana sebesar 1 miliar. Aduh, dari 50 miliar cuma jadi 1 Dengan ketentuan apabila tidak dibayar dendanya, maka akan kurung selama 6 bulan. Just 6 months. Bea cukainya itu tentu ada banyak daerah kan bea cukai. Iya, kalau Pak Ape ini itu ada di daerah Sulawesi. Pantes. Kok dari tadi kita bahas Ape terus ya? Kayaknya emang nama Ape itu apa ini sakral banget. Iya bener. Ya udah kita next, ini ada kasus lagi di bea cukai, tapi ini bedanya di Pulau Jawa nih. Pulau Jawa sendiri. Ini yang orang-orang rata-rata mas-mas Jawa dong. Gitu. Aduh, mas-mas Jawa nih. Bahaya juga. Iya, jadi itu ada kasusnya Bapak Ede ya. Jadi kita tidak tahu sepil. Jadi itu dia lebih ke flexing di medsos-medsosnya. Oke. Jadi itu dia kayak lebih sering memposting mobil-mobil antik. Terus Oh. ada motor Moge. Harley Davidson. Harley Davidson, Pak. Itu mobil impian gue banget loh. motor kan? Ya, motor. Nah, ini tuh disepil ternyata salah satu pengguna internet itu tidak terdaftar di LHKP ya kalau nggak salah. Tidak terdaftar. Iya, jadi aset-asetnya beliau itu tidak dia daftarkan di LHKP. Jadi itu termasuk barang apa ya, ilegal gitu loh. Betul. Udah tau tidak kan di posting. Jadi ya di LHKP ini Bapak Ede ya itu tuh mendaftarkan hartanya tuh 15,1 miliar. Mendapatkan aset. Iya, asetnya sebesar 15,1 miliar. Cuman masih ada aset-aset lain yang belum dia daftarkan. Sengaja banget tuh. Kelihatan banget. Akhirnya dia diperiksa KPK nih, dan ternyata benar melakukan suap dan gratifikasi. Benar sekali. Ngomong-ngomong hukumannya ini aku pastiin aku mesti menunggu tentang hukumannya. Ini dia. Setimpal apa enggak gitu loh. Uang rakyat kok bodong gitu loh. Bapak Edi ini cuma dihukum 6 tahun penjara. Berapa? 500 juta. Kecil banget di antara 3 kasus yang kita bawakan. Dia paling kecil Kecil, ini paling jumlahnya. kecil. Paling kecil. Ini tadi si Pak Api ini juga kecil banget ya. 1 miliar dari menerima gratifikasi 50 miliar. Astaga. Cuman Tapi itu kan gratifikasi ya, bukan dari uang rakyat. Jadi para pengusaha. Cuma itu tidak setimpal ya dari Iya. dia dapat uang banyak tapi cuma Dia menjadi- jabatan apa dulu? Kak? Oh iya, Bea Cukai ini juga ya? Iya, pejabat malah. Ini Bea kepala Cukai. bea cukai malah. Kepala bea cukai. Pantesan Oh, sih bea Kak, pantesan cukai. nggak sih bea cukai itu ya jadi kayak annoying banget kan, suka tiba-tiba nahan-nahan barang. Ngomong-ngomong soal bea cukai juga, kita mengkritisi tentang aplikasinya. Dari kemarin tuh banyak yang review tentang aplikasi bea cukai dengan rating di Play Store 3,1. Harusnya Itu 1 aja. Aduh, itu jelek banget loh. 3,1 di Play Store. Ya, 2, kalau di App Store 2,6 gitu loh. Waduh, itu jelek banget. Emang karena nggak bisa pas itu di review, nggak bisa menghitung dengan benar gitu loh. Apa itu pajaknya berapa, dari harganya berapa itu nggak langsung dihitung, dan banyak
nge-lag gitu loh. Oh. Ngebug terus. Jangan-jangan dibuat cuma buat formalitas. Aduh, Gimana inilah ya? ciri-ciri masyarakat prismatik ya. Iya, benar. Formalitas. Kita kemana-mana. Ngomongin soal korupsi, tadi kita pada saat matkul Pancasila, Habis matkul Pancasila. ya Pak Warsono, hukum kausalitas ya, ada hukum kausalitas. Ketika kita bertolak dari korupsi itu akan menjadikan kemiskinan. Ya, korupsi itu kan miskin moral, Iya. termasuk demoralisasi. Sasi. Dan itu mengakibatkan apa? Kemiskinan. Dan ketika kemiskinan, maka akan kembali lagi kepada apa? Demoralisasi dengan cara demoralisasinya banyak. Contohnya apa? Pembegalan, pencurian. Itu yang sekarang marak di Surabaya. Kenapa? Pembegalan. Itu dari mana sih dasarnya? Ya dari korupsi ini. Iya. Ketika pejabatnya korupsi sebagai pejabat itu sebagai public figure Iya, ya, betul. harusnya mencontoh Jadi good figure Iya. buat kita. Jadi tapi role malah- model. ya, tapi malah seperti itu, maka bagaimana masyarakatnya gitu loh? Kalau pejabatnya saja seperti itu, gitu. It affects us a lot. Baik. Jadi dampaknya tuh nggak kerasa cuman dari ekonomi aja ya Mbak ya. Iya. Jadi dari Karena moralnya terus moralnya. contohnya Benar. yang kita jadikan public figure malah seperti itu. Bagaimana sih solusi tentang kasus-kasus kita yang kita bahas tadi? Menurut kakak bagaimana solusinya? Iya, gimana solusinya? Oke, first thing first mungkin kita harus benahi, kita perkuat lagi regulasinya, kita pengawasannya lebih diketatkan lagi. Karena nggak mungkin mereka tuh bisa lolos tanpa pengawasannya kita. Benar. Apalagi hukumannya itu nggak bikin kapok sama sekali, nggak setimpal lah. Gimana kalau menurut kakak sekalian? Nah, menurut aku sendiri nih, kita tuh juga harus semakin menekan, kita tuh juga harus bisa semakin kritis gitu loh saat melihat pejabat yang flexing. Kita tuh harus langsung menekan pejabat tersebut kayak, wah apaan nih kok? Oh pejabat dari mana kalau bukan dari kita, tapi lo pakai Iya. buat flexing, bukan untuk membenahi tatanan kota atau kelolanya. Jadi gitu loh, kita juga harus Harus bisa- mengawal dari awal dia menjabat sampai akhir. Kita sebagai mahasiswa ya di sini, kita sebagai rakyat juga kita sebagai harus agen ikut, perubahan. ya ikut berkontribusi terhadap jabatannya, terhadap pemerintah kita. Iya, gitu. karena kalau pemerintah yang mengurus ujung-ujungnya tetap sama, akhirnya tetap korupsi lagi, hasilnya tetap dengan hukuman yang tidak setimpal lagi. Makanya itu masyarakat rakyat itu harus bisa kritis dan mengawal teruslah. Iya. Kalau menurut aku pribadi nih, itu kan kalau kita bisa lihat dari tingkat paling rendah. Jadi bukan hanya pejabat yang bisa korupsi, tapi masyarakat juga bisa korupsi. Oh. Contohnya kayak misal kita ke kantin beli gorengan 5 tapi kamu cuma 2. Oh, benar. Iya kan? Masyarakat juga harus dibenahi, benar Betul. nggak? Itu kan Lebih tidak termasuk normalize indikasi corruption. korupsi. Jadi kayak menurut saya pribadi itu kayak pendidikan moral itu harus utama. Dari awal. Iya, dari masih dari kecil. masih Dari kecil, liang pendidikan moral. lah. Jadi entah di lingkungan keluarga atau lingkungan sekolah. Jadi pendidikan moral itu sangat penting ya karena Iya, itu benar. untuk menunjang bagaimana kita hidup gitu loh Mas. Iya. Oh, that's Nah, right. kita kembali lagi ya. Menurut saya semua itu kembali kepada bukan yang lain, bukan yang lain. Kembali kepada keluarga. Pasti lingkungan dia masa kecil, keluarga. Di dalam keluarga pasti di situ ada value ya. Kata Pak Warsono, di dalam suatu keluarga pasti punya value, punya nilai, punya norma, apa itu baik, apa itu buruk. Maka setiap keluarga harus mendidik anaknya apa itu norma yang baik, norma yang buruk di masyarakat. Maka dampaknya dia akan bisa membedakan apa yang baik dan buruk ketika dia langsung terjun ke masyarakat. Betul banget. Jadi peran orang tua itu sangat penting. Sangat ya. penting sekali, sangat penting sekali. Karena Ya mungkin
bisa ditambahi ya teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan juga kita harus terlibat, kita harus libatkan masyarakat juga, terus kita juga harus apa tadi Mbak, kritis terhadap itu juga tidak perlu dinormalisasikan. Lalu ada juga Sejak dini. Sejak dini mungkin. oh iya, kita dapat meningkatkan transparansi terhadap publik, kayak adanya e-government, kita kan bisa lihat langsung di web begitu, ini keluarnya berapa, ini dananya Dipakai berapa, untuk apa aja. terus more transparent begitu terhadap publik untuk meningkatkan kepercayaan publik. Karena kita selalu dinamis ya, maka kita harus mengikuti perkembangan dengan cara apa? Digitalisasi. Tapi banyak kota-kota atau kabupaten yang masih terbelakang akan digitalisasi. Itu merupakan PR penting bagi negara, bagi pemerintah, yaitu apa? Penyuluhan tentang digitalisasi. Mungkin bisa dikasih pelatihan untuk pegawai-pegawainya bikin web begitu. Masyarakatnya juga harus diajarin. Kadang kan pasti ada masyarakat yang sudah Iya, umurnya sudah apalagi berumur. boomers ya. Boomers. Kalau milenial sih 50-50 ya. Masih bisa lah belajar. Iya. Tapi kalau sudah agak tua gitu, Iya, boomers sudah ini harus diajarin lah. pasti. Makanya penyuluhan itu juga penting pada masyarakat di suatu desa itu. Oke, mungkin berakhir bahasan kita terlalu meluber ya. Kita ngebus kemana-mana. Mungkin ya, Maybe the conclusion. kita sudah conclusion dari tadi sebenarnya. Okay, after all this conversation, Ya, chit chat with us. okay, the conversation is very, very demure, very mindful and cutesy. So, after all this, the conclusion is corruption is, and our solution is we can participate in government. Kita juga bisa berpartisipasi dengan pejabat, dengan pegawai, dengan ASN di Indonesia untuk mengawal gitu kan. Dan untuk pegawainya, untuk ASN juga they are must increase the transparency in public so we can give them monitors, we can give truth, we can give our trust kan. Mungkin karena beberapa kali ini kan kita sudah tidak percaya dengan ASN begitu kan, kok pokoknya bodoh sih, kok kayaknya diselewengkan begitu ya, itu jadi PR juga. Terus kita harus tidak boleh, kita don't normalize corruption, meskipun Sekecil apapun. ya sekecil apapun, sedini apapun, kita harus tanamkan ilmu anti korupsi pada anak mungkin kalau bisa. Kalau kata Pak Warsono, kalau orang yang paham agama pasti tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum negara. Terima kasih ya. Mungkin ini adalah kata-kata terakhir dari kita ya. Terima kasih semuanya telah menonton acara kita pada sore mungkin ya. Dan kalian bisa menonton kapanpun, dari pagi, siang, sore, hanya di International